Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Cindy Febiana Tabalian dengan NIM 2201010048 dari Prodi Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan membahas mengenai analisis transient respon dari mata kuliah Praktikum Teknik Kendali yang diampu oleh Bapak dosen Insinyur Sabta Nugraha, STM Engineering. Baik, sebelum kita masuk ke percobaan pada MATLAB, kita masuk terlebih dahulu ke teorinya. Oke, transient respon atau respon transient itu menggambarkan sifat input terhadap keadaan yang mana dari keadaan awal ke keadaan akhir dalam domain waktu. Nah, karena sistem dengan penyimpan energi tidak dapat merespon secara instan, mereka selalu menunjukkan respon transient ketika ada input atau gangguan pada sistem. Nah, akibatnya karakteristik sistem kontrol biasanya kita dapat lihat pada respon transiennya. Nah, di dalam analisis sistem kontrol ini, input standar yang bisa digunakan adalah fungsi impuls, step, rem, ataupun sinusoidal yang biasanya digunakan. Nah, yang paling umum dan biasanya digunakan itu adalah unit step, yang mana dia dapat memberikan informasi tentang karakteristik transient dan kondisi tune-up sistem. Nah, di dalam transient respon itu ada yang namanya sistem orde pertama. Sistem orde pertama ini merupakan sebuah fungsi alih dengan pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya sebesar 1 atau orde 1. Nah, fungsi alih orde pertama ini dengan tau atau ini lambang tau biasanya adalah konstanta waktu, di mana CS per RS sama dengan K per T per tau per S ditambah 1 per tau. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sistem orde kedua. Fungsi alih sistem orde kedua ini memiliki pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya adalah sebesar 2. Fungsi alih sistem orde kedua ini adalah ketika di mana zeta adalah koefisien redaman atau rasio redaman, di mana omega n adalah frekuensi natural dan berikut adalah bentuk persamaannya. Jadi CS per RS sama dengan omega 2n per S kuadrat ditambah 2 zeta omega n dikali S ditambah omega 2n. Nah, mungkin teorinya sedikit aja, kita langsung aja ke latihan praktikum pada MATLAB. Nah, sebelumnya di sini saya sudah buat programnya, jadi biar nggak lama untuk ngetik atau membacanya. Nah, kita mungkin boleh ulas sedikit. Nah, tadi kan dikatakan bahwa sistem orde kedua itu rumusnya adalah omega 2n per S kuadrat ditambah 2 zeta omega n dikali S ditambah omega n pangkat 2. Di sini diketahui omega n itu adalah 5 radius per second dan zetanya adalah 0,4. Nah, dapatkan fungsi alih sistem orde kedua tersebut dengan MATLAB. Nah, di sini udah saya coba. Diketahui adalah WN-nya itu tadi adalah 5, lalu zeta rasionya itu adalah 0,4. Nah, di sini langsung aja kita masukkan fungsi alihnya, di mana 60, den, matrik 6, 0, den sama dengan orde 2 omega n dan damping rasio, yang mana tadi damping rasio adalah nilai dari zeta. Nah, 6 sama dengan WN pangkat 2 dikali 60, lalu di sini kita printkan. Nah, langsung aja kita kontrol enter. Nah, hasilnya adalah 25
per S pangkat 2 tambah 4S ditambah 25. Nah, kita coba lihat apakah hasilnya sama. Bentar. Nah, karena nilai WN itu ada 5 pangkat 2 adalah 25. Lalu 60 ini adalah tuh, maka di sini dia 25. Oke, jadi tadi nilai 25 tadi diperoleh dari WN kuadrat. Nah, lalu nilai yang di bawahnya S kuadrat ditambah dengan 2 zeta WN dikali S. Nah, dimana 2 dikali 0,4 lalu dikali 5 yang hasilnya adalah 4. Selanjutnya di sini juga WN kuadrat jadi 25. Nah, jadi seperti itu yang dihasilkan. Nah, dalam transient respon ini juga ada beberapa definisi spesifikasinya. Nah, di sini ada karakteristik respon dari suatu sistem yang perlu diperhatikan, di mana yang pertama ada delay time atau TD, di mana delay time itu adalah merupakan waktu yang diperlukan respon untuk mencapai setengah nilai akhir saat pertama kali. Lalu yang kedua ada rise time atau TR, di mana adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 10% menjadi 90% atau 5% menjadi 95 atau dari 0% hingga 100% dari nilai akhirnya. Nah, untuk sistem orde kedua underdamped waktu naik 0% hingga 100% biasanya digunakan. Nah, untuk sistem overdamped waktu naik 10% hingga 90% yang biasanya digunakan. Nah, lalu ada yang namanya peak time atau TP, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk respon dalam mencapai puncak pertama dari overshoot. Selanjutnya adalah maksimum persen atau overshoot, maksimum persen overshoot atau MP, yang mana adalah nilai puncak maksimum dari kurva respon yang diukur dari 1. Jika nilai kondisi tunak akhir dari respon berbeda dari 1, maka umum digunakan untuk menggunakan persen overshoot maksimum. Besaran overshoot maksimum atau persen secara langsung menunjukkan stabilitas relatif sistem. Nah, yang terakhir ada settling time atau TS, yang mana merupakan waktu yang dibutuhkan kurva respon untuk mencapai dan tetap berada pada kisaran nilai akhir ukuran yang ditentukan oleh presentasi absolut atau nilai mutlak dari nilai akhir yang biasanya 2% atau 5%. Nah, settling time ini berhubungan dengan konstanta waktu terbesar dari sistem kendali. Kriteria presentasi kesalahan mana yang akan digunakan dapat ditentukan dari tujuan desain sistem yang bersangkutan. Nah, kita langsung aja masuk ke latihan praktikum, di mana kita lihat di sini ada untuk pembilangnya dan matrik 25. Lalu untuk penyebutnya ada 1, 4, dan 25. Oke, kita langsung masuk aja ke plotting transient respon dengan MATLAB. Nah, di sini kita menggunakan unit step respon, yang mana ada satu plot respon aja. Nah, di sini ada pembilang dan penyebut. Lalu nilai pembilang dan penyebut itu kita masukkan ke dalam fungsi step. Nah, setelah itu kita buat juga grid untuk memberi garis pada grafik serta judul pada grafik. Sini langsung kita Ctrl Enter. Nah, dia menghasilkan sinyal seperti ini. Ya, bentuk respon yang seperti demikian. Nah, bentuk respon ini didapatkan dari nilai pembilang dan penyebut yang kita masukkan ke dalam rumus. Nah, selanjutnya kalau tadi cuma 1, di selanjutnya ini ada bisa mengeluarkan 4 plot. Ada plot A, B, dan CD.
Lalu di sini kita menggunakan fungsi step. Lalu kita Ctrl Enter. Nah, bisa dilihat ini dia menghasilkan 4 plot step yang merupakan respon dari si nilai-nilai matrik dari ABCD ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman 36, yang mana di sini ada 6-nya masih sama 25, lalu den-nya juga atau penyebutnya itu 1425. Nah, namun di sini pada plot ini kita menggunakan respon pada rentang waktu, yang mana kita menggunakan fungsi plot. Jadi ada T dari waktunya itu dari 0 ke 0,01, lalu 3. Setelah itu kita masukkan YX sama T-nya itu ke dalam. Jadi nilai Y, X, dan T itu sama dengan dari step atau respon dari 6 den dan waktu. Nah, di sini kita buat plotnya, di mana plotnya itu adalah T dan Y. Setelah itu kita buat grid, lalu judul serta label untuk X dan Y-nya. Setelah itu kita coba Ctrl Enter. Nah, maka ini udah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa outputnya berada pada paling tertinggi itu 1,2 lebih, lalu dimulai dari fase 0. Jadi respon dari persamaan fungsi Ali yang kita masukkan itu adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke halaman 47. Nah, kalau misalnya tadi kita menggunakan step, maka pada plot yang kali ini kita menggunakan fungsi impuls. Nah, apa sih bedanya dengan fungsi step tadi? Nah, di sini kita masukkan aja pembilang dan penyebutnya, lalu kita masukkan nilai variabel pembilang dan penyebutnya itu ke dalam fungsi impuls. Lalu kita buat kotak-kotak dalam grafik serta judul dari grafik yang kita buat. Enter. Nah, dapat dilihat bahwa garis atau gelombang yang dihasilkan dia lebih beriak atau dia banyak frekuensinya dibanding yang tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke unit rem. Nah, pada unit rem ini kita menggunakan nilai matrik 2 dan 1, lalu penyebutnya 1110. Setelah itu ada waktunya dari rentang 0 sampai 0,1 dengan frekuensinya ada 10. Setelah itu kita masukkanlah nilai kita masukkan ke plot. Nah, sebelumnya ada C, variabel C, di mana variabel C ini adalah respon stepnya itu yang berisi 6 den dan waktu. Lalu kita masukkan ke fungsi plot. Nah, setelah itu kita buat juga seperti yang sebelumnya, garis, judul,
X dan Y labelnya. Setelah itu kita coba Ctrl Enter. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi 0 di sini itu maksudnya adalah yang bulat. Ya. Nah, yang garis biru, bulat biru ini dihasilkan dari si 0 tadi yang kita buat di sini. Nah, pada garis hijau ini dia adalah merupakan garis si strip ini. Jadi kalau kita lihat di sini respon yang dihasilkan itu sedikit berbeda, namun tetap pada frekuensi yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke plot 2 dimensi dan 3 dimensi dari Fadas transient respon. Nah, jadi selain kita menggunakan tadi ada ramp, step, dan impulse, kita juga bisa menggunakan plot 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini kita masukkan aja nilai waktunya dari rentang 0 sampai 0,2. Setelah itu dengan frekuensinya 10, lalu zeta-nya juga. Lalu kita masukkan ke dalam for, dimana n sama dengan 1 sampai dari 1 sampai 6 dengan pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah matrik dari 1 lalu 2 dikali zeta dengan 1 lagi. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya, kita cetak. Nah, untuk dimensi itu kita sini ada menggunakan teks yang mana ini bisa disesuaikan dengan nilai zeta yang kita masukkan. Selanjutnya juga ada plot 3D-nya, di mana di sini kita gunakan figur karena dia kita butuh bentuk kurvanya di saat yang bersamaan, maka di sini kita pakai figur lagi. Lalu ada mesh yang mana itu menghasilkan bentuk 3D-nya dengan nilai T dan zeta serta Y-nya. Lalu jangan lupa masukkan masukkan judul besar, X label, Y label, dan Z labelnya. Nah, dari program ini ketika kita enter, coba clearkan dulu. Nah, dua tadi. Nah, ini untuk gambar 2 dimensinya, bisa lihat di sini dia dari si zeta-nya ada 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai 1. Selanjutnya ini ada frekuensinya sampai 10. Lalu yang untuk 3 dimensi juga sama, dia kalau misalnya diperhatikan bentukannya itu dia akan menyerupai ini. Jadi 2 dimensi ini akan menyerupai dari bentuk 3 dimensi ini.
Bisa kita lihat di sini zeta-nya adalah sama dengan 0. Nah, begitu. Selanjutnya kita masuk ke halaman 40, yang mana di sini adalah kita dapat mendapatkan spesifikasi waktu transient respon dengan program M atau program MATLAB. Di sini kita lihat ada pembilang dan penyebutnya, kita masukkan. Setelah itu kita masukkan juga nilai waktunya, di mana 0 sampai 0,005 dengan frekuensinya adalah 5. Setelah itu nilai matriks YXT itu sama dengan dari nilai step respon dari 6, den, dan waktu. Setelah itu kita masukkan di sini R adalah sama dengan 1. Nah, ketika Y iterasi Y ke 1 kurang dari 1,001, maka R itu akan ditambahkan dengan 1, lalu itu N. Setelah itu melanjutkan ke program selanjutnya, di mana rise time sama dengan R dikurang 1 dikali 0,005. Begitu juga seterusnya, kita masukkan nilai Y max-nya. Setelah itu ada nilai pack time-nya sama dengan TP dikurang 1 dikali 0,005. Setelah itu max overshoot yang tadi sudah dijelaskan, di mana Y max-nya 1 dikurang 1. Nah, yang S-nya juga sama, ketika nilai iterasi pertama itu kurang dari 0,98 dan lebih dari 0,98 dan kurang dari 1,02, maka dia akan dikurangi dengan 1. Setelah itu kita setting time dengan S kurang dari 1 dikali 0,005. Lalu barulah di sini kita buat grafiknya dengan menggunakan fungsi plot, di mana berisi nilai variabel dari T dan Y. Nah, kalau misalnya ini kita clearkan dulu. Nah, kita coba langsung Ctrl Enter. Nah, di sini, dari program ini itu kita dapat memperoleh nilai-nilai spesifikasi, di mana di sini dapat dilihat ada pack time-nya 0,7850, lalu max overshoot-nya itu 0,0948, lalu setting time-nya itu berada pada 1,1850. Nah, bentuk grafiknya itu bentuk grafik ya. Nah, untuk bentuk grafiknya demikian. Dilihat ada pada 1,1850. Nah, di sini tadi frekuensinya ada 5. Nah, kita lanjut aja ke fungsi alih dalam Simulink. Jadi, selain kita dapat menggunakan script, kita juga dapat menggunakan blok-blok diagram pada Simulink untuk mensimulasikannya. Nah, kita langsung aja ke yang mungkin jelasin dikit. Jadi di sini ada yang sudah saya tadi sudah dijelaskan. Biasanya digunakan adalah block step, lalu ada transfer function, lalu ada scope. Nah, dari sini kita dapat menghasilkan persamaannya tadi 25 per S pangkat 2 ditambah 6S ditambah 25. Nah, hasilnya itu ada seperti ini.
Jadi fungsi yang kita masukkan itu dia dapat menghasilkan respon yang seperti demikian. Nah, untuk mendapatkan spesifikasi transient respon rise time-nya, lalu ada peak time-nya, ada maksimum overshoot dan settling time-nya itu kita butuh yang namanya block to workspace dan clock. Nah, ini to workspace dan clock. Untuk apa? Ya agar kita dapat memperoleh nilai-nilai yang tadi disebutkan. Kalau ini kan dia cuma menghasilkan nilai transiennya doang. Nah, ini ada dicontohkan. Variabel pertama out, ada variabel kedua t. Ini sebenarnya opsional. Nah, namun di sini sample time-nya kita mulai dari 0. Nah, kalau kita misalnya kita runkan programnya, maka ketika kita buka command window, lalu kita copy ini, nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai seperti ini ya, dan rise time, transient, settling, ada setting min, setting max, overshoot, undershoot, peak, dan peak time-nya. Nah, biasanya yang kita gunakan itu adalah nilai dari peak. Nah, kita langsung masuk ke latihan, di mana di sini ada fungsi alih 1 GS, yang mana sama dengan 1 per S tambah 3, dan fungsi US sama dengan 10 per S pangkat 5 ditambah 7 S pangkat 4 ditambah 6 S pangkat 3 ditambah 42 S pangkat 2 ditambah 8 S dan ditambah 56. Nah, digambarkan step responnya serta dapatkan nilai spesifikasi waktu responnya TR, TP, MP, TS dengan Simulink. Lalu hitunglah steady state errornya dengan set point 1. Oke, langsung aja kita coba. Di sini di sini kita lanjutkan latihan soal tadi. Oke, di sini udah terlihat ada block step, ada transfer function, scope, ada workspace. Lalu di sini kita gunakan clock. Lalu ada workspace lagi. Nah, ini kita dapat peroleh di library browser. Misalnya kalau mau cari, kita cari aja di sini misalnya work. Ini ada sim out, kita pakai yang Simulink. Oke, itu kita bisa cari di situ komponen-komponen yang digunakan. Nah, di sini langsung aja kita cobakan. Dimana tadi di persamaan GS-nya itu adalah 1 per S tambah 3. Maka di sini kita dapat setting. Berarti untuk numnya itu adalah matriks 1 dan matriks untuk DN-nya atau penyebutnya itu adalah 1 dan 3. Kita okekan saja. Nah, sini kita coba run. Lalu kita, nah di sini dapat dilihat. Nah, ini nilai dari bentuk fungsi alih ini dihasilkan bahwa dia berada pada 0,33. Nah, kalau kita pengen lihat peak time-nya, nah kita bisa gunakan yang tadi saya udah bilang. Kita ke
ke ini headlet. Nah, kita coba copy aja yang tadi, dimana ada step info. Nah, itu kita coba enter. Nah, bisa dilihat di sini mana ya grafiknya. Grafiknya kecil. Ini. Nah, dia pH-nya itu berada pada 0,33. Nah, bisa dilihat di sini bahwa respon yang dikasih itu ada berada pada 0,33 ini. Sini ada rise time-nya, lalu transiennya, di mana transiennya 2,3189. Setelah itu setting time-nya 2 sama, lalu setting min-nya itu ada 0,3031 dan setting max-nya adalah 0,3333, sama seperti nilai pH-nya. Nah, frekuensinya di sini ada 10. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita udah nyoba persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita coba kan ke persamaan kedua. Tadi adalah 10 per S pangkat 5. Lalu tadi ya. Pangkat 5 S pangkat 10 per S pangkat 5 ditambah 7 S pangkat 4. Nah, di sini udah dapat kita lihat nilainya berapa aja. Kita cobakan langsung 1 7 42 8 lalu 56. Udah, habis itu kita langsung, jangan lupa ini. Jadi nilai atas kita ada 10. Oke. S pangkat 5 7 S. Ada yang tertinggal. Oh, 6. 176. Oke, jadi transfer fungsinya udah dapat 10 per S pangkat 5 ditambah 7 S pangkat 4 ditambah 6 S pangkat 3 ditambah 42 S pangkat 2 lalu 8 S ditambah 56. Oke, kita lanjutkan. Kita run lagi. Oke, itu kita di sini dapat kita lihat bahwa pH time-nya berada Nah, kita dapat lihat di sini peak time-nya atau puncak tertingginya itu berada pada 0,6 lebih. Di sini ada 0 di atas, pokoknya di atas 0,63 dan 5. Nah, untuk mengetahui nilai ini, maka kita cobakan yang tadi.
Nah, mana gambar grafiknya? Nah, bisa kita lihat di sini, PH-nya itu didapatkan di sini adalah 0,6734. Nah, pada garis ini didapatkanlah nilai 0,6734. Seperti itu. Lalu ada nilai rest time-nya, di mana rest time-nya itu adalah 0,1161. Terus nilai transient time-nya itu adalah 9,9405. Lalu settling time-nya adalah 9,931. Nah, settling min-nya ada di min 0,3292 dan max-nya 0,6374 sama seperti PH-nya. Lalu ada overshoot-nya 237,0782, undershoot-nya 689,5863. Lalu untuk pack time-nya ini berada pada 7,5655. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjutin lagi. Tadi kita udah nyari spesifikasinya dari rest time sampai ke pack time-nya. Nah, dari persamaan 1 dan 2, tadi kita pada soal itu diminta untuk hitung steady state error-nya dengan set point-nya adalah 1. Maka kita masuk ke sini. Oke, tadi kita udah ngerjain latihan soalnya pada MATLAB. Jadi untuk fungsi 1, fungsi alih pertama itu PF-nya berada pada 0,333, dan untuk fungsi yang kedua itu PF-nya ada 0,6734. Nah, tadi nilai TR, TP, MP, TS-nya juga udah diketahui. Nah, di saatnya kita menghitung nilai state error-nya dengan set point 1. Nah, kita langsung aja di persamaan 1. Nilai mutlak dari 1 dikurang 0,333. Lalu kita kalikan dengan 100. Nah, hasilnya itu adalah 66,67%. Selanjutnya, untuk nilai yang persamaan kedua atau fungsi L yang kedua, kita masukin aja nilai 1 set point dikurang dengan 0,734, lalu kita kalikan dengan 100%. Yang mana ketika kita sudah jumlahkan, hasilnya adalah 32,66%. Nah, jadi dari keduanya ini menghasilkan nilai error yang untuk persamaan 1 nilai errornya sedikit tinggi. Nah, kalau misalnya kita bandingkan antara persamaan 1 dan 2, nilai error yang paling tinggi itu ada pada persamaan 1, dan sedangkan persamaan 2 itu nilainya setengah dari nilai persamaan 1. Nah, mungkin segitu dulu video pembelajaran untuk analisis transient respon dari saya. Apabila ada kesalahan saya dalam mengucapkan dan dalam membagikan informasi pada materi ini, mohon dimaafkan atas segala kekurangan saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.